yang disaksikan oleh Allah pasti mengundang bencana bagi kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Dan semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita selalu merasa didengar oleh Allah, sehingga kita tidak tergiur mengada-ada, menambah-nambah perkataan, atau ingin dikagumi orang dengan perkataan kita, karena tidak ada gunanya. Yang penting perkataan kita diterima oleh Allah, disukai oleh Allah, sudah sangat cukup. Selebihnya Allah lah yang menghujamkan ke hati siapapun yang dia kehendaki. Dan mudah-mudahan Allah yang maha tahu segala keadaan dan keperluan kita, membimbing kita agar kita selalu bergantung kepada Allah setiap saat. Nah, seperti barusan ini naik sepeda dari Eko 2 ke Eko 1 dalam keadaan gelap. Tidak ada yang tahu apapun yang akan terjadi di jalan selain Allah, dan tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Mungkin ada anjing, ada atau apa, atau meletus ban, atau kepleset ke jurang, mudah saja terjadi. Tapi Allah yang maha kuasa, kuasa menyelamatkan dari segala mara bahaya. Dan semoga kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita ini, karena perintah dari Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah, antusiaslah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, bagi dunia dan manfaat juga bagi akhirat, dan berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, serta janganlah kamu lemah. Nah, Allah menciptakan semua ini, ma khalaqta hadza batila, tiadalah yang Allah ciptakan sia-sia. Hari Sabtu ini kita bersama Dr. Asep akan membahas tentang ciptaan Allah bernama lebah. Masya Allah, pasti Allah sempurnakan penciptaannya, penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, penuh dengan manfaat. Kalau kita bisa serius belajar, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan maslahat yang besar dari hadirnya Mbah Lebah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Apa nih kita bahas pagi ini? Itu ada Mang Dadang Gusyana. Itu adiknya. Oh, adiknya. Merencanakan untuk kebun tanaman obat di Eko 3A. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang Mang Dadang. Oh, ini cocok Sunda pisan ya, kakaknya Asep Hermana. Adiknya Dadang Gusyana, bungsunya Aagim ya. Terbalik, Kak. Sok, mangga. Apa yang dibahas, propolis? Ya, kita akan bahas propolis. Ini salah satu bagian dari produk dari lebah, di mana produk lebah ini kan ada royal jelly, ada propolis, ada lemak atau malam begitu. Nah, salah satu bagian yang sangat lama ini diteliti juga selain madunya adalah propolis. Oh iya, AA setiap kali mendengar madu ingat Allah, propolis ingat Allah, terus apa tuh bee-pollen ya, ingat Allah. Ingat dulu zaman pertama kali AA mulai dagang madu tuh ya, waduh, Masya Allah. Dan pasti gitu, apa yang Allah janjikan itu udah pasti, tidak usah ada keraguan secuil pun di hati kita. Kalau Allah menyatakan madu ini obat, Masya Allah, tinggal kita maksimalkan penelitiannya. Memangnya dapat apa, Dok, dari hasil bee-pollen ini? Dari bee-pollen sebetulnya lebih ke arah bee-pollen, propolis lebih ke arah obat sebagai antibakteri, kemudian anti radang, anti kanker, bahkan beberapa nanti riset yang akan saya bacakan ini berkaitan dengan penyakit metabolisme seperti diabetes. Nah, kita akan coba. Salah satu permasalahan di kita di Indonesia, di beberapa negara berkembang pada umumnya adalah komplikasi dari diabetes, yaitu luka yang tak kunjung sembuh gitu. Oh, yang ini yang diabetes basah ya? Ya, diabetes basah rata-rata orang bilang. Jadi sampai ini menguras energi, kemudian juga pembiayaan sangat besar,
dan ujung-ujungnya sebagian amputasi, A. Nah, Ya, pernah ngamputasi yang diabetes, Dok? sering, A, dalam seminggu sekali gitu. Tadi siang, kemarin siang juga satu, A, amputasi juga. Jadi sebetulnya ini bisa dicegah kalau kita terapkan beberapa hal yang terkait dengan penyembuhan luka. Di antaranya adalah pemakaian propolis. Itu rencana TA. Wah, Masya Allah, rekan-rekan sekalian, karunia Allah, sendiri sebetulnya propoliser ya. Tiap hari diusahakan minum propolis. Berapa tetes sih propolisnya, Dok, yang bagus teh? Ada berapa aturan, kalau untuk pencegahan itu rata-rata 3 tetes dalam 200 cc air. Kalau 3 tetes ya. Ya, 3 tetes itu 1/20 cc. Kalau untuk pengobatan ada yang 5, ada yang 10. Ada yang diminumkan, juga ada yang topikal atau diteteskan atau diteteskan gitu. Ini langsung ke praktek dulu ya kawan-kawan supaya selang-seling informasinya. Jadi 3 tetes tuh sehari aja udah cukup, pagi, siang, malam, sesudah makan, sebelum makan. Bisa 2 kali, bisa 1 kali, A. Rata-rata dikonsumsi setelah makan, A. Oh, bukan sebelum makan. Rata-rata kalau yang saya baca di jurnal setelah makan, A. Oh, ya. Kan pernah sariawan ditotolin propolis itu, benar tidak itu, Dok? Ya, betul, A. Karena dia mempunyai sifat untuk merangsang regenerasi sel. Oh. Jadi memperbaiki sistem yang ada di sana. Jadi katanya di bagian dari propolis itu ada zat yang bisa merangsang terbentuknya fibrokolagen. Ada juga yang mengatakan bisa menambah matrik teloproteinase. Jadi intinya untuk merangsang datangnya bahan-bahan untuk membangun di sana untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Oh, Masya Allah, pantesan propolis itu laku pisan orang-orangnya, tinggal harganya saja sekarang. Lalu kalau propolis ini berlebihan ada efek sampingnya enggak, Dok? Saya pernah baca satu jurnal, jarang sekali sebetulnya propolis ini dikatakan berlebihan. Dari beberapa jurnal yang saya baca, saya nemukan satu efek sampingnya. Efek samping untuk pemakaian oral atau yang diminum biasanya bergejala ringan, mulai dari diare begitu, kemudian juga adanya ruam-ruam di kulit atau adanya bintik-bintik di kulit. Kalau berlebihan misalkan seember gitu ya, Dok. Iya, habis pisan atau seember. Aduh, ya, Masya Allah. Itu propolis teh. Jadi sebelum sesudah makan nggak ada masalah sebetulnya ya, walaupun hasil penelitian. Iya, bisa dikonsumsi di 2 area begitu. Itu kalau luka di dalam kan, Dok, pakai sariawan. Sariawan pakai itu. Kalau luka luar gimana? Memungkinkan nggak di propolis? Iya, luka luar ini dari riset yang saya baca tentang luka kronis yang masih banyak menjadi permasalahan di Indonesia itu ada 3. Pertama karena diabetes, kedua karena infeksi, yang ketiga karena luka tertekan. Misalnya pada orang lumpuh, punten, dia kan yang tertentunya itu di bagian bawah terus. Kubitus atau apa namanya? Ya, ulcus decubitus. Ya. Kemudian itu yang 3 besar penyebab luka kronis. Luka kronis itu luka yang lama dan susah sembuhnya gitu ya, Dok? Iya, betul, definisinya ada yang mengatakan lebih dari 4 minggu, ada juga yang mengatakan beberapa bulan. Kemudian penyebabnya itu dikatakan adalah penyebab yang memang agak sulit. Jadi ada penyakit penyertanya. Diabetes ya, luka yang termasuk luka apa tadi namanya itu, Dok? Luka kronis, diabetes, kemudian infeksi kronis, kemudian ya yang tekanan lama itu ya. Sebetulnya ada 4, Dok ya. Dokter belum belajar ya, yang agak lama yaitu luka hati ya. Begitu. Hati yang mendalam. Jadi kalau hatinya luka mau aduh kadang sama propolis, dagang propolis supaya seartos. Baik, Dok. Nah, jadi memang bisa juga itu ya menyembuhkan luar juga ya.
dari penelitian yang dilakukan teman di satu negara itu di Polandia, jadi tikus itu jadi buat diabetes pankreasnya, diberi tikus itu di perutnya. Nah, ada penelitian satu menggunakan propolis, satu dengan menggunakan perawatan luka biasa. Terjadi perbaikan di hari ke-21 dari luka itu 25% lebih cepat. Penelitian berikutnya juga sama terhadap tikus juga. Di sana dibandingkan dengan menggunakan propolis, kemudian menggunakan NaCl, kemudian yang satu dibiarkan seperti biasa gitu, diurus dari hasil propolis ternyata lebih superior, angkanya di atas 40%, jadi hampir 2 kali lipat lebih bagus. Kemudian ada penelitian lagi, ini dilakukan pada STSG. STSG itu jadi luka yang dibuat kemudian ditambal dengan kulit. Jadi luka diklopekin begitu ya, kemudian ditambal lagi dengan kulit, jadi skin graft. Nah, di skin graft yang ditetesin dengan propolis, ternyata ini juga mengakibatkan penyembuhan itu lebih cepat dibanding yang tidak ditambah propolis. Itu dibanding betadine kan gimana tuh, Dok? Ya, kalau betadine itu kan cara kerjanya dia sebetulnya bukan obat, bukan untuk penyembuh luka. Betadine itu, betadine kan polyvinyl pyrrolidone, persatuan atau senyawa dari iodin dan polyvinyl pyrrolidone namanya itu. Nah, betadine itu sifatnya adalah antiseptik untuk membunuh bakteri. Penyembuhannya dari mana? Penyembuhannya dari proses yang telah Allah ciptakan dengan mekanisme alam. Jadi betadine itu berperannya hanya untuk membunuh bakteri, tidak untuk mempercepat penyembuhan. Karena infeksi ini merupakan salah satu faktor yang memperlambat, maka penggunaan betadine melalui pengurangan infeksi dianggap sebagai penyembuh luka. Padahal betadine tidak menyembuhkan luka. Jadi yang menyembuhkan itu secara syariat mekanisme penyembuhan diri. Karena ada betadine, si bakteri yang menghambat penyembuhan dirinya nggak adakan, jadilah terjadi. Nah, bedanya dengan propolis, propolis ini bisa mempercepat syariatnya penyembuhan atau sel-sel baru sehingga bisa sembuh gitu, Dok? Ya, jadi propolis itu mekanismenya satu antibakteri, jadi hampir sama dengan povidone iodine. Dan yang kedua, dia mempercepat proses penyembuhan. Yang ketiga, dia bersifat antioksidan, yaitu banyak, kalau kita dikatakan radikal bebas. Radikal bebas itu molekul yang tidak seimbang karena kekurangan salah satu ionnya, sehingga dia bersifat destruktif, merusak sel-sel yang ada. Nah, dia memakan. Sehingga kalau ada antioksidan dia diseimbangkan, nangkep antioksidan ya. Betul. Ada apalah itu seetik ya. Betul, karena kan yang mempercepat kita jadi aki-aki itu banyak radikal bebas. Ya, betul. Ya, kalau kurang antioksidan maka kulit-kulitnya dimakan oleh yang tidak stabil, sehingga kulitnya banyak yang sel-selnya banyak yang mati gitunya. Ya, betul. Jadi si aki-aki gitulah. Nah, nggak apa-apa, itu alami. Cuma kalau makan itu propolis berarti bekerada awet muda dong, Dok, kan? Salah satunya efeknya itu, salah satunya. Karena efek dari zat yang disebut bioflavonoid yang ada di propolis memang mempunyai efek antioksidan. Ya, antioksidan yang kuat ya. Ya, antioksidan kuat di sana. Wah, menarik ya. Jadi semua pengen dagang propolis ya. Kita sering minum propolis tapi tidak sejauh ini nih pemahamannya. Pernah waktu itu sariawan kata profesor itu ya, tetolin propolis. Notol hanya karena nurut ya, tidak ngerti bahwa ini regenerasi sel. Berarti jerawat juga bisa ya, Dok ya, ditotolin ya? Iya, karena dia bersifat antibiotik kan. Di jerawat itu ada 3 mekanisme yang terjadi ya. Satu, adanya infeksi dari Streptococcus atau misalnya Streptococcus aureus.
Yang kedua adanya radang atau inflamasi, dan yang ketiga kan terjadinya kerusakan jaringan. Nah, tiga-tiganya itu dengan propolis bisa di cover. Nah, kalau berbicara tentang obat atau propolis atau untuk penyembuhan luka, sebetulnya kita berbicara juga tentang faktor-faktor lain. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat semua ketika tahu propolis ini banyak manfaat untuk luka, hanya propolis yang digunakan, tetapi faktor yang menyebabkan penyembuhan lain itu diabaikan. Contoh misalnya bagaimana status nutrisi. Yang kedua misalnya bagaimana kelengkapan kebutuhan untuk wound healing, penyembuhan luka itu disuplai dari nutrisinya. Kemudian perawatan lukanya juga. Jadi tidak bisa suatu obat atau suatu perlakuan itu dilakukan hanya single method. Ya, jadi harus terpadu. Ini ada contohnya, silakan. Kan nanti ya. Ini saya coba bagian akhir dulu, jadi supaya ada gambaran teman-teman seperti apa ya. Sementara. Ini sebetulnya pasien yang lama, yang pernah ditata laksana dengan menggunakan propolis ini. Sebentar, saya akan tanya. Ini waktu saya dulu belajar di Cina, saya presentasikan ini di salah satu rumah sakit tempat saya belajar di sana, di Guangzhou dulu. Ini luka karena diabetes. Ini di kaki ya, cuma gambarnya punten kurang jelas karena kameranya kurang fokus. Ini di kaki, di mana sudah terjadi luka seperti ini. Sudah borok, sebagian dari tulangnya terlihat, sebagian dari tendonnya juga terlihat. Kemudian kalau kita lihat juga sebagian jaringan itu sudah mati, nekrotik. Nah, untuk seperti ini harus dibersihkan dulu. Harus diberi demen. Jaringan yang matinya dibuang, kemudian juga otot-ototnya yang kira-kira avital ataupun busuk gitu, hanya harus dibuang sampai tepi-tepinya itu betul-betul jaringan yang bersih, jaringan sehat. Cirinya adalah sudah ada pendarahan di sini. Nah, kemudian ini jadi sampai ke kaki bagian bawah, tungkai bawah ya, ini kaki, tungkai bawah. Ini kita lihat urat-uratnya kelihatan atau tendon-tendonnya kelihatan. Ini bagian dari kerusakan sel dari kulit ya. Kemudian di bagian bawah juga memang sudah terjadi pembusukan. Tetapi yang paling menguntungkan di sini, ternyata aliran darahnya masih bagus. Kita lakukan USG Doppler, sampai ujung pembuluh darahnya masih bagus. Jadi ibarat pohon, walaupun ini meranggas begitu, tapi akarnya itu masih kuat, bisa memberikan masukan makanan, nutrisi sampai ke ujung. Jadi kita ukur masih bagus. Kalau misalnya pembuluh darahnya sudah tidak bagus, biasanya sulit untuk ditata laksana. Nah, kemudian ini bulan September, kemudian Oktober, 1 bulan sebelumnya, 1 bulan berikutnya. Kan beda teman-teman ya. Ini yang sebelumnya. Ya, kemudian juga ini 1 bulan kemudian. Memang ini perawatan perlu telaten. Jadi tidak bisa perawatan ala kadarnya begitu ya. Nah, kemudian ini Oktober juga, ini foto yang sama. Di sini sudah terjadi jaringan granulasi. Di sini sebagian tendon-tendonnya juga sebagian sudah tertutup. Artinya jaringan-jaringan yang tadinya ini harusnya tertutup oleh daging atau oleh otot, sekarang udah mulai. Tinggal ini di bagian ujung nih problemnya. Problemnya di sini masih terjadi nekrotik. Nah, nekrotik inilah mungkin yang perlu kita buang. Ini dilakukan, kalau nggak salah saya waktu itu 3 kali tindakan operasi. Yaitu untuk membuang jaringan-jaringan yang hitam-hitam seperti ini nih. Ini kulitnya ujungnya kan nggak vital ya, kurang merah begitu. Kalau sudah vital atau jaringannya bagus, maka kita bisa diharapkan tumbuh. Nah, teman-teman, dalam penanganan kasus seperti ini perlu beberapa modalitas terapi namanya itu. Dari mulai pemberian antibiotik, kemudian antioksidan, kemudian tindakan operasi, kemudian propolis, kemudian zat atau obat untuk memperbaiki sistem sirkulasi. Untuk sirkulasinya saya diberikan silostazol dan
Satu lagi diosmin hesperidin. Ya, jadi pembuluh darah yang kecil-kecil itu bisa ngebuka gitu ya. Diosmin hesperidin dan silostazol. Jadi kalau lukanya aja ini dirawat, tapi pembuluh darahnya miskin, suplai untuk penyembuhan juga akan berkurang. Makanya itu multimodal ya. Nah ini sama, jadi sudah lumayan bagus menurut saya ya. Kemudian ini jaringan debrisnya dibersihkan, ini jaringan sudah merah, artinya sudah bagus, sudah sehat. Nah ini teman-teman, jadi dalam 1 bulan terjadi perbaikan seperti ini. Ini menurut saya sih sangat luar biasa, Masya Allah dibandingkan dengan awal-awalnya, Mas. Punten. Nah ini, punten jadi kelewat. Punten sedap teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari luka awal ya, ini kan seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ini bulan bulan September ya, bulan September. Kemudian dirawat, dilakukan tindakan pembersihan atau debridement. Kemudian ini Oktober. Nah, sudah mulai tertutup ya. Si tendon-tendon yang keluar tadi, ini bulan November. November ini kulit udah mulai tumbuh nih. Epitel udah mulai tumbuh tuh. Udah mulai. Nah, kalau di sini jaringan granulasinya terlalu berlebihan, kita lakukan shaving. Yaitu jaringan yang merah ini kita buang supaya letaknya itu lebih rendah daripada kulit. Jadi biar kulitnya bisa nutup. Nah, ini bulan Desember, memang lama ya teman-teman ya. Dari September, Oktober, November, Desember, 6 bulan seperti ini. Nah, kalau misalnya dipastikan pembuluh darahnya bagus, kemudian juga kita ikhtiarkan ternyata bisa kebuka gitu ya, bagus dilakukan perawatan seperti ini. Tetapi kalau pembuluh darahnya misalnya tertutup atau pembuluh darah sudah pada rusak, maka kita akan sulit menyampaikan agar luka ini bisa dipelihara. Kita lihat Desember ini juga sebagian sudah pada nutup ya, sudah pada nutup. Dan ini di bagian telapak kaki bagian bawah. Dan ini pada Desember 2011. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan internasional dulu 2012 ya, 2012 saya sampaikan di salah satu pertemuan ilmiah internasional di rumah sakit Guangzhou di China saat itu. Nah, jadi itu sahabat-sahabat semua beberapa hal terkait dengan luka ya, luka yang kalau dipelihara dan lukanya itu kalau memenuhi syarat-syarat ternyata itu bisa dilakukan tanpa operasi atau tanpa amputasi begitu teman-teman ya. Asal syarat-syaratnya nanti dipenuhi. Begitu aja. Subhanallah, Masya Allah ya. Waduh, baru lihat itu luka seperti itu dok. Ya. Itu sakit nggak sih itu buat yang merasakannya? Kalau mulai bagus berarti mulai sakit. Tapi kalau sarafnya itu kan sebagian rusak, neuropati diabetik, jadi kerusakan karena kadar gula darah yang tinggi itu tidak dirasakan nyeri sebagian. Padahal udah gorowong seperti itu ya? Ya. Tapi tidak sakit, nggak kelihatan ya wajah kita ngobrolnya luka kronisnya selain masih nampak ya. Jadi kalau luka karena diabetes pada umumnya tidak dirasakan nyeri atau nyerinya itu berkurang kalau sarafnya itu sudah rusak. Tapi kalau sarafnya masih baik, itu masih nyeri, tandanya masih bagus itu. Kan si sakit itu ada di kulit ya? Ya betul, reseptor nyeri itu ada di kulit di ujung-ujung saraf. Karena ketahuan di Al-Quran bahwa nanti disiksa di neraka tuh kulitnya diganti lagi. Nah, padahal belum ada penelitian bahwa waktu itu sakit itu sebetulnya di kulit ya. Al-Quran sudah menceritakan. Semoga semua yang sakit diabetes disembuhkan oleh Allah dan tidak sampai kronis. Kalaupun sudah kronis, kita coba mendatangkan pertolongan Allah lewat ciptaannya yang bernama propolis. Ayat anu dagang propolis ke sahaya ya. Kita tuh nanti juga usahakan punya propolis
Oh, siap, siap. Insya Allah bisa. Ya, selain propolis yang sudah ada ya, yang betul-betul kita tanggung jawab bahwa kualitas propolis ini asli. Bisa ketahuan nggak sih dok yang asli dan kurang asli, kan kita kan nggak tahu tuh. Ya, untuk mengetahui ini perlu berapa persentase kadar fenoliknya, ini bisa dilakukan uji. Nah, untuk mengetahui apakah ini murni atau secara fisik agak sulit, karena bukan hanya madu biasa. Kalau propolis itu kan memang kan diencerkan, karena asalnya itu, kalau boleh di-share sedikit ya. Nah, pengen tahu gimana? Kalau dilihat dari bentuknya, aman kok. propolis itu kan seperti ini. Sama madrasah. Siap, bentar. Di tas, kan tadi di tas kecil lah. Nah, seperti ini. Ini kan produk dari lebah. Nah, propolis kan bentuknya seperti ini. Jadi propolis itu sebetulnya resin dari tumbuhan yang diambil oleh fungsinya ini adalah untuk proteksi sarang-sarang lebah. Jadi dari berbagai macam gangguan. Jadi propolis itu bukan madunya, tetapi sebetulnya bagian dari sarang lebah. Nah, juga yang memproduksi banyak propolis kecil gitu ya, 3-5 mili. Jadi itu teh ukurannya itu teh. Ya. Mana rajanya? Yang diambil madu ini sama. Ini beberapa koloni. Ini satu. Ini apis. Kemudian juga. Ini ukuran asli bukan dok? Kalau di layar belum tahu. Oh iya tergantung HP-nya ya. Tergantung layarnya. Tapi kalau bandingan misalnya ini trigona. Trigona itu ukuran sekitar 5 mm, ada yang 1 cm, juga ada yang 1,2 cm panjangnya itu. Jadi kecil, seperti semut hitam itu yang jadi kecil. Nah, itu seperti ini, jadi keras sebetulnya. Nah, yang nyampe itu namanya diekstrak yaitu dengan etanol dengan aquades. Jadi bisa ataupun aquades yang dilarutkan dengan etanol, mungkin karena itu derivat dari alkohol ya, kita tidak sarankan ekstrak dengan air atau aquades. Nah, itu yang kita anjurkan. Tuh lengkap seperti ini ya. Nah, kalau dari riset yang 2 hari lalu saya pelajari, di sini sudah ditemukan 3 teridentifikasi di antara komponen. Masya Allah ya, itu Allah nyiptakan 300 komponen maslahat ya yang ada di kerja. Yang baru ketahuan. Kalau ketahuannya berapa banyak lagi. Nah, di komponen-komponen tersebut ada plant resin, yaitu resin dari tumbuhan. Kemudian ada malam begitu. Kemudian juga zat lain yang potensial sebetulnya disebut flavonoid. Nah, flavonoid yang sudah ketemu di sini. Ya, itulah namanya. Akan ngerti dibaca juga dok. Ada korset gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihatnya memang dari ini sudah digunakan dan jadi kalau tahun 60 baru ditempelin ke luka gitu ya. Tapi kalau 2017 gitu, 2010 sudah dilakukan ekstraksi menjadi nanopartikel. Gambar babi kala tuh. Ini di penelitiannya. Oh, ke babi. Banyak-banyaknya di kelinci, di tikus. Evaluasi dan galurnya itu sangat mudah untuk disetarakan kemurniannya gitu. Bisa ngebenah. Ini fungsinya itu seperti ini. Jadi antimikroba, bersifat antioksidan, anti radang, kemudian juga untuk regeneratif, untuk perbaikan. Oke, tunggu dulu dok. Rasanya lebih sederhana. 1, anti
untuk antibakteri. Kan suka ada bakteri ini, bakteri itu ya. Ya, Bakteri amuba yang paling terkenal tuh ya. amuba itu masuknya parasit, bukan bakteri. Jadi bukan itu. Parasit itu suaminya Bu Rasid ya. Oh iya, Ya silakan ya, jangan sembarangan ya. Baik, astagfirullahaladzim. Jadi ya, nah lanjut yang kedua antioksidan tadi kita sudah bahas ya. Yang ketiga anti peradangan, Anti bikin bengkak, bikin nyeri, itu peradangan. ya, jadi kalau ada bengkak-bengkak kita bisa tempelkan atau minum supaya radangnya. Kalau primer pembengkakan itu di kulit dan di bawahnya. Kalau kulitnya topikal teh apa? Topikal itu dioleskan langsung, dioleskan langsung. Saya terjemah tuh dah. Dok, masa model-model lain topikal tuh kabeng teh pakai taropi gitu. Jadi ya oles jika ada luka di kulit. Tapi kalau tidak, kalau tadi itu yang diabetes itu disemprotkan atau digimanakan itu itunya? Tadi diminum kan? Oh, minum. Bukan biasa. Kalau yang tadi atau disemprot gitu pakai sprayer? Sebetulnya bisa. Cuma saya baca berbagai jurnal ya, yang untuk seperti itu, untuk spray, untuk itu perlu berapa banyak tuh ya area, mungkin itu misalnya habis propolis jual mungkin hanya seluas itu. Ada di luar cepat dua-duanya. Artinya 2 botol kecepatan sembuh ya. Iya. Nah, saya mendapat kasus yang besar seperti itu, Kalau yang kecil-kecil misalnya lukanya di jempol, kemudian di tapak kaki, itu sama di klinik kan, di klinik luka diabetes. Nah, ada enggak itu dokumentasi mana luka diabetes disemprot gitu? Ada beberapa yang telah izin dari pasien, terus ada izinnya untuk memfoto dan untuk mempublish ini. Beberapa yang mengizinkan, beberapa gitu. Ada data-data untuk yang kecil-kecil Mas, seperti sebesar ini, atau misalnya di jempol kaki, begitu banyak ada data-data itu. Tidak boleh diencerkan sendiri ya, itu harus kekentalannya sampai dengan kekentalan itu. Kalau untuk diminum kan otomatis diencerkan, tetapi kalau untuk disemprotkan itu kadarnya itu bisa 3% gitu, bisa diencerkan. Nah, untuk pengenceran juga nanti tergantung propolisnya. Kalau propolisnya itu dia larut di dalam etanol, untuk diencerkan berarti harus etanol lagi ya. Kalau propolisnya larutnya dalam aquades, dalam air begitu, nah pengencerannya dengan air lagi. Ya, sok lah. Propolis itu. Lanjut, anti bengkak. Kemudian itu perbaikan regenerasi, perbaikan regenerasi dari bagian-bagian sel yang rusak. Jadi sel apa aja ya? Sel apa aja, baik itu di bagian dalam ataupun di luar. Maksudnya di luar itu yang pemakaian itu ditekan seperti itu. Ya. Nah, ini teman-teman review jurnal terbaru 2021 kemarin. Nah, dia menulis 1.921 pasien yang dirawat di salah satu rumah sakit. Ya. Kemudian diteliti aja itu selama kurang lebih 5 tahun ini. Dan juga dari jurnal review juga ketemu mekanisme seperti ini. Nah, biasanya kenapa sih propolis itu bisa membuat ini mekanisme merusak dari dinding bakterinya, ada yang merusak bagian dalam dari bakteri, mungkin singkatnya seperti itu, sehingga bakteri itu mati. Kemudian ini sebagai antioksidan tadi, jadi penelitian dari teman-teman dari UNS di kita, penelitian jurnal Bali Junta Internasional
juga satu lagi di jurnal lain, tapi penelitian ini menunjukkan bahwa yang propolis ini, kalau ini di per oral untuk diminumkan, kalau ini diminumkan. Nah, ini ada yang disebut MDA. MDA itu indikator bahwa di dalam itu sedang stres oksidatif, bukan stres hati, bukan stres pikiran. Jadi stres tingkat molekuler. Nah, pemberian yang akibat banyak radikal bebas itu menurun ini dengan persentase dari propolis yang diberikan. Intermedi grafiknya jenisnya banyak. Ini juga kadar yang lebih tinggi, ternyata stresnya berkurang. Jadi ini membuktikan bahwa stres oksidatif dengan propolis itu berkurang. Kemudian juga dengan adanya perbaikan pada kulit dari virus di 44,5% lebih baik dibanding hewan yang tanpa menggunakan propolis. Dibandingkan antara kontrol kemudian diabetes ditambah propolis lahir. Yang tikus diabetes ditambah dengan propolis tikus di perawatan luar biasa, ternyata hasilnya berbeda, teman-teman. Jadi manfaat propolis untuk luka diabetes sudah dilakukan penelitiannya. Mungkin dari beberapa set itu yang kan. Masya Allah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Benar begini, jangan fokus ke propolis terus, tapi fokus ke yang menciptakan propolisnya, ya. Jadi pas lihat begini, ya Allah, menciptakan lebah, engkau ciptakan madu, di madu itu ada propolis, semuanya ini untuk kemaslahatan kita. Jadi mata lihat ciptaan, ingat kepada juga pada waktu makan propolis, minum propolis nanti tidak boleh kita meyakini propolis ini yang menyembuhkan, tidak boleh, itu jadi nggak bagus. Tapi harus kita minum propolis, misalkan, ya Allah, ini adalah ciptaanmu, menciptakan khasiatnya dan jadi sehat pun hanya dengan izinmu. Jadi pengetahuan kita mendalam tentang propolis itu menambah ketakjuban kita kepada Allah. Jadi jangan sampai takjub kepada propolisnya, apalagi takjub ke lebahnya. Kata lebahnya, naon saya mah tengah tina naon ya, saya mah cuman ikutan begini sebagai makhluk yang menjadi jalan kalian sehat. Tapi bersamaan dengan ini pun, kalau boleh ngedoakan mah ngedoain tikus ya, yang dijadikan percobaan dari tadi. Ya Allah, tikus sing ridho kamu ya. Kan ada tuh kelinci-kelinci percobaan yang dikumpulkan, lihat filmnya kan. Yang lihat rambutnya jadi rontok, matanya jadi buta sebelah karena digunakan percobaan. Ya Allah, mudah-mudahan ada balasannya, nggak tahu gimana perhitungannya tuh ya. Iya. Kan demi kesehatan manusia mereka dites tuh ya. Iya, betul. Dan prosedur untuk melakukan percobaan pada hewan juga ada ujinya. Jadi kita tuh dites, di presentasi dulu, namanya ethical clearance. Jadi kalau sekiranya menggunakan hewan itu lebih banyak unsur penganiayaannya, itu tidak diizinkan. Ya Allah, semoga hewan-hewan itu yang sudah berkorban untuk kita dikumahakeun, dan ya ada surga khusus mungkin buat hewan itu ya, mudah-mudahan. So atuh Dok. Ini Pak Dadan nggak diajak ngobrol tadi adiknya. Ya, mana Pak Dadang? Iya, tadinya hadir, diajak ngobrol apa? Nanam ini. Kita nggak bisa beternak propolis di sana? Bisa. Kan Cik, coba Pak Dadang. Pak Dadang bisa nggak beternak propolis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanan dari propolis ini kan madu, Jadi ada nektar dari tanaman obat
Kemungkinan tanaman obat yang mempunyai bunga itu ada mengandung nektar. Nektar ini menjadi energi untuk si lebah untuk beraktivitas. Jadi nantinya programnya setelah terbentuk Eko Pesantren 3 yang di Kuningan itu, kita tanam beberapa jenis tanaman, insya Allah nanti madu yang keluarnya pun akan berbeda. Karena setiap jenis madu itu tergantung pada tumbuhan dia di sekitarnya. Oh iya, iya. Ada madu karet, ada madu lengkeng, kalau kenal ya, itu mungkin rasa dan aromanya pun berbeda. Begitupun nanti dengan khasiat dari propolisnya. Nah, kita mau nanam apa nih supaya makin tetap propolisnya? Pohon apa nih? Jati supaya kuat, jadi jati. Justru jati yang kurang ini. Oh jangan nanam jati tuh. Oke, jadi kalau ruat gitu kita mengandung unsur kejatian. Ya, nanti berbagai tanaman aja kita kombinasikan. Jadi sesuai dengan apa yang pelajari Yorkshire ya. Jadi Yorkshire itu taman di UK, Inggris. Dan mereka di situ sudah ada yang memproduksi propolis dengan kualitas tinggi. Jadi bagaimana posisi apakah bisa yang sejenis di Indonesia atau ada atau gitu. Wah, bagus sekali nih Dokter Asep dengan Dokter Dadang. Ayo dong, sementara kita belum dapat, cari propolis yang paling kita bisa pertanggungjawabkan kualitasnya ya, yang kita secara syariat tanggung jawab dunia akhirat. Iya. Itu yang belum di MQ Afiat gitu ya, kita pakai aja buat kita jamaah kita ya, yang menyimak, misalkan pesan berapa, cari yang kualitasnya paling bagus, kemudian kita nggak usah pakai harga yang mahal gitu, yang nggak MLM-an, tapi harga yang terjangkau oleh kita ini ya, sehingga masyarakat pokoknya orientasinya lebih banyak yang bisa sehat. Bisa nggak begitu nih, Dokter Pak Dadang? Di mana kita bisa dapat bibit propolis yang terjamin mutunya? Insya Allah nanti kita pelajari dulu. Sampai saat ini saya belum masih explore ya. Mungkin kita bekerja sama dengan peternak lebah, atau dalam hal ini kita bisa dalam tahap awal mungkin import dan lain sebagainya. Nanti kita coba beberapa alternatif, Pak. Ya kan, para penyimak ini mungkin ada ratusan ribu, ada jutaan yang kita bisa siapkan. Selain mendapatkan ilmunya, kita fasilitasi mendapatkan yang kita bisa tanggung jawab ya, bahwa ini bukan semata jual beli barang, tapi memang ikhtiar kita untuk sehat. Kan ya, ada MQ Afiata ya, Dokter Asep ya. Siap Pak. Ya, sudah ada juga yang lain-lain, nggak apa-apa, yang lain-lain kita juga buat gitu sesuai kemampuan. Baik. Ya, ada bonus nih ya. Tadi malam saya baca jurnal terkait dengan madu juga. Madu ada membandingkan penggunaan madu ini pada orang diabetes. Apakah diabetes dengan mengkonsumsi madu ini aman? Nah, tadi malam saya lihat kalau aman berapa takarannya. Jurnalnya ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menyimak atau mendalami, bagus menurut saya, karena ini penelitian dilakukan langsung pada penderita diabetes dibandingkan dengan orang yang tidak diabetes. Ini penelitian dilakukan di Taibah University dan di Madinah University, di mana ada dua kelompok orang yang diabetes, yang satu lagi adalah tanpa diabetes, kelompok kontrol. Orang yang diteliti adalah relatif lebih sama, yaitu mereka yang berasal dari Sudan. Nah, ditelitilah menggunakan madu, misalnya madu dalam satu gelas itu ada yang 3 sendok, mungkin simpelnya gitu ya. Ya. 75 gram itu, ada yang 75 gram, ada yang 50 gram. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penggunaan low dose dari madu dosis rendah, yaitu 25 gram. 25 gram itu gimana? 3 sendok,
Nah, 3 saya sendok. praktekkan. Nah, 3 sendok, setelah dicampuran 3 sendok, diminum. Airnya segimana, Dok? Airnya kira laku segini ya, sekitar 200 cc. Nah, misalnya ini madunya. Nggak kelihatan nih. Oh iya. Bentar, saya close dulu. Bentar. Sekalian ini PR. Kemarin 3 minggu yang lalu saya pernah janji ketika kita membahas diabetes, kemudian saya membahas madu juga, Dok, kira-kira madu yang dikombinasikan seperti apa. Nah, teman-teman, ada ini dari Mesir. Madu itu madu dari jadi bunganya itu yaitu dari bunga lemon. Dari lemon ini. Nah, perlu diketahui teman-teman, madu betul kata pada tadi, tergantung dari nektar yang diambil itu. Nah, madu yang medulan ini jurnal itu untuk pencernaan. Jadi teman-teman yang punya sama superior dia di perbaikan sistem pembuluh darah. Jadi mereka yang gejala diabetes atau gangguan misalnya stroke, gangguan dari luka kronis juga, atau kayaknya dengan saraf dan superior di sana loh. Nah, madu ini diambil dari 3 sendok, betul, gulanya, fruktosanya ini juga akan kesat di. Nah, kemudian tambahin ini, tambahin irisan lemon seperti ini. Irisan lemon, oh gitu. Oh, itu ya gasnya itu 200 cc ya, hangat dingin. Air hangat. Untuk larutnya. Jadi teman-teman, nanti yang kita bantu dari MK Berkah, barangkali ada yang untuk memudahkan dapat dan untuk memudahkan kemurniannya, bisa teman-teman nanti menghubungi di teman-teman MK Berkah. Mudah-mudahan nanti bisa tolong mungkin nanti di kontaknya gitu ya di monitor lah ya. Seperti ini ya. Pagi siang 3 kali atau 9 sendok cepat sendok. Alunya tinggal lama beli lagi ya. Gitu ya, anehnya ya, madu teh udah anak tetap udah berat. Jadi kalau kita lihat tayangan 2 pekan yang lalu, teman-teman, mana cara harus berubah ya, antara memotong gula itu. Nah, yang saset kadar aspartamnya tinggi, ganti dengan ini lebih mudah begitu. Dan kalau teman-teman misalnya suka mengkonsumsi infus water dari yang buah-buahan gitu, diiris-iris di baterai ya, ini teman-teman bisa tambahkan madu juga di sini. Bisa. Itu madu apa, Dok? Coba lihat punten. Madu ini punten. Oh ya. Oh ya, nanti juga tuh mau pesan, masa saya sendiri belum pesan. Punten. Oke, ya kelihatan. Bisa bantu ya teman-teman yang di medsos. Ini yakin aman ya, Dok? Bagus, bisa dipertahankan ya. Ini salah satunya lah, kawan-kawan, tidak harus yang ini ya, tapi kalau ada yang diproduk oleh kita, mudah-mudahan bisa manfaat juga. Jadi ini madu murni dari Mesir. Saya sudah tracing, saya sudah cari-cari jurnalnya. Ternyata memang superior untuk saluran pencernaan, kemudian superior juga untuk pembuluh darah dan sistem saraf. Jadi penyakit-penyakit yang kaitannya dengan pembuluh darah, saraf, dan pencernaan, ini dari madu lemon ini khasiatnya lebih bagus gitu. Di samping madu-madu lain tentunya juga. Ya, bismillah, pokoknya mah kan husnuzon. Nah, eta minum sendiri ya. Harus ingat kepada kami yang belum ya. Baik rekan-rekan sekalian,
Masya Allah. Oh iya, tambahan, Nak. Kalau teman-teman misal nanti mau diskusi tentang propolis ini, teman-teman mau diskusi tentang propolis, karena tidak semua mungkin punya kasus dan pengen spesifik, di keluarga besar MPK Pagi, silakan bergabung. Silakan bergabung di 0811 80 800 sebentar, MK Pagi, keluarga besar MK Pagi. Jadi kita akan ada komunitas keluarga besar MK Pagi. Jadi teman-teman yang ingin mendalami tentang propolis ini, kita bisa sharing bersama ya di 0811 80 848. Itu adminnya keluarga besar MK Pagi. Kemudian untuk yang madu tadi, mungkin teman-teman bisa bantu ya. Udah ada tuh yang madu, Mas. Udah ada ya, udah ada, alhamdulillah. Ya, ini hanya sekedar ikhtiar saja rekan-rekan. Madu sangat banyak, dijual dimanapun banyak. Nah, kalau yang memerlukan lewat kita juga bisa. Atau memang sensitif sekali kalau menyampaikan produk di sini, harus sangat hati-hati karena bisa dianggap kita fokusnya jualan. Ya, Padahal sendiri bahwa kita mengadakan acara ini puluhan tahun adalah melayani ya. Kalaupun ada, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan sebagai salah satu alternatif ya. Kita untuk propolis kita belum punya produk propolis. Nanti kalau ada rezekinya kita bisa bikin sama-sama. Kalaupun ada lebihannya, nanti kalau atau mikirnya gini dok, kalau kita punya produk sendiri yang dipertanggungjawabkan gitu ya dunia akhirat, lalu nanti ada lebihan keuntungannya, nah kita bisa jadikan bagian sedekah untuk saudara-saudara kita yang nggak sanggup beli, ya kan? Ya semua orang bisa beli ya, tapi perlu. Nah nanti sebagian dari keuntungan itu kita sisihkan dan kita bisa berikan kepada yang memang tidak sanggup beli. Nah untungnya kalau kita sendiri yang memproduk, itulah ya. Udah jelas kualitasnya, kemudian lebihannya juga bisa manfaat. Jadi kita saring dulu dari segi produk, kemudian juga kita menggunakan sistem yang memang syar'i dan harganya juga memang menurut saya sih ya untuk madu seperti ini sudah sangat murah. Jadi kita juga sama tidak menjadikan ini sebagai komersial, tapi memfasilitasi. Kadang-kadang bertanya, dok, madunya apa, madunya di mana, begitu ya. Dan kita juga ini memang produk dari kita untuk kita, begitu. Iya. Nah, itu katanya sendoknya nggak boleh pakai sendok besi, dok. Kalau sendok logam itu memang ada beberapa yang melarang gitu terkait dengan kandungan nikel sama kuprum di sana. Jadi Cu sama nikel di sana. Nah, seberapa lama dan seberapa panas suhunya itu memang berbeda-beda. Ya aman mungkin sendok. Untuk jangka waktu yang sebentar ini tidak jadi masalah. Oke tuh dokter Mang Dadang, gimana mau di kebun di Eko 3 nanti kapan seperti apa? Tamannya itu jadi indah tidak untuk dilihat dan bisa dikunjungi tidak? Insya Allah lagi proses pengumpulan tanaman-tanaman yang khas Jawa Barat. Juga bagi pendengar MQ semua, bila ada yang punya tanaman obat dan tanaman yang eksotik Jawa Barat dulu, boleh dititipkan di tim kami Jadi tidak tertutup kemungkinan kita juga menerima bantuan dalam bentuk tanaman Silakan Ya sedekah tanaman ya. Nanti kita punya kebun apa sih namanya dok? Kebun apa? Kebun edukasi tanaman obat Kebun edukasi tanaman obat. Ya, bukan kebun produksi. Oh, bukan kebun produksi ya. Kemarin qadarullah di side plan itu ternyata ditambah luasnya jadi 2 hektar. Berapa totalnya jadi berapa? Jadi 2 hektar, asalnya sekitar setengah hektar. Nah, kemarin kita mapping tim ya dengan Pak Dadang.
Jadi ada area edukasi, kemudian yang belum ada di kebun tanaman obat apapun yaitu area simulasi ya. Jadi area simulasi itu misalnya penyakit area diabetes, nah ini pohonnya. Area penyakit ginjal, ini pohonnya. Area penyakit jantung, ini pohonnya itu. Area hati apa? Nanti di atas di masjidnya. Iya. Alhamdulillah, Pak Dadang, nuhun ya. Kita tunggu nih progresnya supaya makin maksimal hasilnya. Dok, nuhun dok. Kita udah tinggal 2 menit lagi nih. Ya, 2 menit lagi ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabatku yang baik bahwa ini adalah upaya kita selain kita membahas qalbun salim, bagaimana punya hati yang bersih. Nah, syariat juga kita sempurnakan supaya badan kita sehat, akal kita sehat, hati kita sehat, supaya hidup yang sekali sebentar ini benar-benar bisa mengabdi kepada Allah full dan bermanfaat bagi makhluk-makhluk Allah lainnya. Bagaimana, ada pernyataan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini, Dok? Mangga. Ya, jadi sahabat-sahabat yang menderita luka kronis atau ada keluarganya yang berpotensi untuk luka kronis, maka penanganannya itu tidak hanya satu modalitas atau hanya satu cara, tapi harus dikomprehensifkan dari mulai faktor untuk pengobatan oral, gitu ya, antibiotik, kemudian tindakan pembersihan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah propolis yang Allah titipkan kepada kita, yang telah terbukti itu bisa menjadi salah satu wasilah untuk mempercepat penyembuhan luka kronis. Begitu, Alhamdulillah, nuhun Mang Dadang, Mang Asep. Waduh, selamat minum madu barokah, MQ Barokah ya. Silakan, MQ Barokah itu adalah salah satu usaha produk kita yang mudah-mudahan lebihannya juga bisa dipakai. MQ Barokah ini dana keuntungannya dipakai dana dakwah di antaranya, insya Allah ya. Atur nuhun kasadayana. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok teman-teman yang masih di sini mau nanya. Oh iya. Nih, produk ini udah dicoba, Dok. Nih, teh minumnya yang ini. Udah. Malam saya minum 2 tablet. Bentar, Ya, 2 insya Allah. Karena ini sejenis stem cell, jadi bisa ya lambat laun membuat cerdas. Nah, itu malu ada. Oh, ya. Saya mau tanya, Dok. Ya. Itu kan saya beli dikirim Mbak Umi itu. Ya. Gimana, Pak Suranto? Kemarin saya minum itu sebelum Jumatan saya minum. Biasanya saya Jumatan kan ngantuk itu kan, saya nggak ngantuk, nggak tidur itu. Tapi kalau kepala saya itu cemut sampai malam tadi itu masih cemut. Awalnya di atas, pagi mau subuh tadi di depan gini, Dok. Itu gimana, Dok? Itu banyak dosa itu kayaknya nggak ada. Iya. Enak sekarang, enteng gitu, Dok. Ya, itu insya Allah tips 1 nanti akan ngebooster energi ya, menjadi lebih vitalitasnya lebih tinggi, syariatnya itu. Yang kedua, kualitas tidur akan jadi bagus. Yang ketiga, hormon endorfinnya akan terbooster juga, jadi lebih ceria, lebih tenang ya. Cuma itu dia harganya kadang-kadang bikin manyun ya. Terima kasih, Dok. Ya, lanjut ya, Dok. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya, baik. Dengan Dokter Mangga ya. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Assalamualaikum Dokter Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mangga Birma. Ya, saya tanya ya, Dok. Ya, Mangga Birma. Ya, Dok, ini saya mau sekalian sharing dan sekalian tanya gitu. Jadi saya ini kan sudah 25 tahun diabetes, Dok, ya. Oh, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah ala kulihal banget, Dok, saya enggak ada komplikasi. Nah, cuma memang ya yang saya dapatkan ini bukan berarti
tidak berikhtiar ya dok ya. Jadi ini Ya, biar ya. catatan juga buat teman-teman yang kebetulan juga sekarang lagi diabetes. Karena terus terang aja dok, ini ada teman saya 2 tahun komplikasi meninggal, 5 tahun. Nah ini alhamdulillah saya ini 25 tahun dok, dan sampai hari ini saya tidak ada komplikasi. Nah yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan manfaat propolis tadi ya dok ya. Ini betapa luar biasa. Nah ini sambil saya memaintain apa yang sudah saya lakukan sampai hari ini gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya nih saya ingin ini dok, artinya ditambah gitu ya, ini upaya ikhtiar juga untuk dalam konteks maintain yang lebih baik lagi keseluruhan kesehatan dari sel ya, bukan cuma untuk diabetesnya. Itu kira-kira bagaimana dok ininya, artinya apa ya, kerangka berpikirnya supaya kita memanfaatkan propolis ini, yaitu tadi seperti A bilang, jadi bukan karena propolisnya hanya propolisnya saja, tapi betul-betul itu tadi karena hasil penelitian yang sudah dibuktikan ya, dengan mulai dari antibakterial dan sebagainya sampai regenerasi sel tadi dok. Nah itu kalau untuk konteks maintain-nya itu seperti apa dosisnya dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, nanti teman-teman yang menginginkan diskusi lebih panjang tentang propolis bisa gabung di grup nanti ya. Teman-teman yang memang tidak banyak kepentingan, kasihan bisa terganggu. Nah, saya jawab ya Bu ya. Jadi yang pernah saya baca dan pernah saya lakukan terhadap pasien juga, termasuk pasien yang tadi juga Bu. Pasien yang tadi, bagi saya itu pasien yang sangat fenomenal ya. Kesabarannya luar biasa, keinginan untuk sembuhnya itu luar biasa, begitu ya. Nah, sehingga kita ada ada energi khusus juga untuk menangani beliau ini. Nah, beliau itu mengkonsumsi propolis dalam 1 hari itu 3 kali Bu. 3 kali satu gelas itu 5 tetes. 5 tetes kemudian diminumkan. Nah, sempat terpikir saat itu juga seperti yang Anda katakan. Kenapa enggak sekalian katanya yang topikalnya itu disemprotkan. Nah, saat itu saya mengalami kesulitan untuk menghitung dosis pengencerannya. Karena ini kan sifatnya riset juga ya Bu ya. Jadi kita tulis, kita teliti, kita amati, semua harus terstandar. Andai kata diencerkannya berapa, per area berapa, per sentimeter berapa dosisnya, saya saat itu belum tahu. Ya. Saat itu. Jadi kalau untuk maintenance saya pikir cukup 5 tetes atau 3 tetes 3 kali sehari dalam 200 cc begitu ya. Nah, sementara ini kita belum punya propolis Bu yang terstandar, tapi dari beberapa penelusuran yang pernah saya lakukan, memang ada satu propolis yang menurut saya sih lebih superior ya dari sumbernya, dari asalnya. Saya juga ini nggak dibayar dengan iklan apa-apa ya Bu ya, tapi maksudnya biar nanti teman-teman juga mempunyai kira-kira yang mana begitu ya. Kita belum punya produk untuk propolis, tapi untuk saat ini mungkin yang bisa dianggap standarisasinya bagus adalah dari British Propolis ya. Ini kan nggak ditayangkan ya, biar nggak iklan ya. Nggak ditayangkan ya. Ya, dari diantaranya adalah dari British Propolis. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari rantai produksinya ya, dari mulai nektar yang diperolehnya di UK itu mempunyai perkebunan multifloral, kemudian juga di kualitas nektar memang yang sudah teruji Bu. Kalau teman-teman punya yang lain, silakan, nggak masalah. Di sini kita bebas-bebas saja ya, begitu. Dan saya pun tidak dagang propolis. Waalaikumsalam. Kang Dud. Mau tanya dok. Ya, gimana Kang Dud? Kalau buat kejang sama lambung aman nggak dok itu propolis? Bisa nggak? Aman Kang, aman. Dok. Kalau tanpa ini Kang Dud, pemakaiannya itu rata-rata ada perbaikan setelah 2 bulan Kang Dud. Jadi memang harus istiqomah. Kalau misalnya baru 2 minggu, 3 minggu nggak kerasa, udah nggak akan jadi itu. Karena propolis itu bukan anti kejang, tapi propolis itu kerjanya adalah memperbaiki sel mielin. Jadi memperbaiki saraf-sarafnya, bukan menghilangkan kejangnya.
Hilang itu karena Pernah. sarafnya yang terkelupas gitu ya. Nah, pengelupasannya itu diperbaiki kan butuh waktu lama, 2 bulan Kang Dut. Oh iya. Pernah minum 2 hari berhenti dok. Pertama pegal-pegal dok. Nggak akan ngaruh Kang Dut. Kalau Oh. rata-rata 2 bulan untuk sistem saraf Kang Dut. Kalau untuk Oh, iya, pencernaan biasanya lebih cepat, dalam 2 pekan juga itu sudah bagus gitu. Oh, kalau buat lambung dok. Ya, buat lambung itu buat pencernaan. Ini madu ini juga bagus, Kang. Madu apa namanya? Ini pernah saya baca risetnya. Jadi madu ini teman-teman, saya pernah baca risetnya. Tadi malam juga saya baca tentang pure lemon honey ya. Ini produk juga, Kang. Jadi pure untuk saluran pencernaan, kemudian sistem pemberat gitu. Apa Jadi, itu? di mana ya saya juga ya teleponnya. Teman-teman ada nggak ya dari MK Berkah di sini? Barangkali kalau Sudah ada, ada, Dok. Sudah ada di chat, Dok. Sudah ada. Sudah ada. Oh, saya belum baca chat, ya. Ya, jadi menurut saya ini lebih nyaman, Kang. Kan saya udah coba tuh ya. Jadi tidak merasa terbebani kita minum madu, kayak minum ini aja kayak jeruk. Gitu-gitu Berapa kayak itu tuh dok? Wah, saya nggak tahu, Kang. Yang ngurus biasanya ini apa, teman-teman? Oh iya. Enak, Kang. Ya, Tuh, lihat. Terima kasih dok. Tuh, Iya. Bibita aja nih, Mas. Enggak, Kang Abdul Hafiz, silakan. Assalamualaikum dok. Iya, makasih dok. Sebentar, yang mana ini teh? Assalamualaikum dok. Salam. Ya. Abdul Hafiz, oh suaranya perempuan. Saya ibunya, iya. Oh, ibunya. Iya. Enggak, silakan. Ya. Dok, punten mau tanya, kan anak saya Abdul Hafiz baru habis hitan. Nah, untuk luka hitannya itu bisa nggak dok pakai propolis? Kalau tidak ada masalah penyembuhan hitan itu kan luka bersih ya Bu ya? Iya. Luka bersih ya Bu ya? Iya. Jadi, clean wound. Kalau clean wound itu kalau misalnya tidak ada masalah, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Tetapi kalau dikhawatirkan misalnya kena air atau kena basah atau kena apa, pakai propolis diteteskan nggak masalah Bu. Kalau kasih dok, Oh, jadi boleh dipakaikan, boleh juga enggak ya dok ya? Ya, boleh dipakaikan, boleh enggak. Di klinik saya kan ada klinik sirkumsisi, klinik hitan. Nah, kalau pada kasus-kasus tertentu aja saya juga kasihin. Kalau nggak ada masalah sih enggak. Kalau untuk mempercepat betul bisa. Oh bisa ya, soalnya bisa. Udah seminggu lebih dok, masih ini gitu. Oh seminggu lebih mah kasih aja Bu. Oh gitu ya. Rata-rata 4 hari 5 hari itu sudah bagus. Kalau misalnya seminggu lebih, bisa karena mungkin karena ada debu yang ada bakterinya, atau bisa karena misalnya radang. Ya kebetulan kan hitan ini konvensional dok. Nggak apa-apa Bu, konvensional nggak masalah. Dosisnya bagaimana dok pemberiannya itu? Itu diteteskan aja Bu, lokal. Berapa kali ini? Kalau propolis itu bebas sebetulnya Bu, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Kalau propolisnya berbasis air itu lebih bagus, cuma memang dia lebih gampang larut, begitu. Harus dibersihkan dulu nggak dok sebelum, maksudnya kalau obat dari dokternya itu kan harus dibersihkan dulu pakai tisu basah gitu kan, terus dipakein betadine gitu ya dok. Kalau propolis gimana dok? Oh kalau ini pengalaman saya Bu ya. Kalau pakai betadine biasanya ada endapan nantinya di sana Bu, kecoklatan seperti itu. Kalau pakai betadine, hanya pakai betadine dibersihkan dulu dengan air Bu, dengan air bukan air panas ya Bu ya, kasihan banget. Itu baru diteteskan. Kalau dengan propolis juga sama Bu. Oh. Ya punten dokter jawabannya. Ya, mangga-mangga. Teman-teman, gimana pada sehat semua ya? Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan teman-teman nanti yang mempunyai penyakit luka kronis, kita bisa berbagi. Maka silakan gabung di grupnya. Mudah-mudahan nanti hari Senin kita mulai bisa diskusi. Karena penanganannya ini lama, teman-teman. Yang saya tanganin aja tadi kan 6 bulan. 6 bulan itu luka yang heboh ya, kayak tadi ya. Tapi kalau untuk luka-luka yang simpel-simpel, rata-rata 1 bulan, 2 bulan juga bagus. Jika
permasalahan intinya, diabetesnya itu teratasi juga gitu. Jadi jangan sampai ngurus lukanya aja, tapi gulanya masih 400, 300, ini juga akan menyebabkan kesulitan ya. Baik, demikian teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Bagi yang ingin tanya jawab silakan. Maaf dok, sebentar yang tadi saya mau konfirmasi terkait dengan madu lemon tadi yang dokter maksud itu targeted banget ya dok ya. Tadi dokter mention ya ada saluran pencernaan, kemudian saraf dan pembuluh darah. Jadi memang dia fokus targetednya di organ itu dok. Sebetulnya Bu, setiap madu itu mempunyai manfaat yang sangat lebar. Untuk apa beda ya. Nah, yang saya baca risetnya, yang saya baca Ibu ya, yang saya baca ini bagus untuk saluran pencernaan, kemudian sistem saraf sama pembuluh darah. Mungkin untuk yang lain juga mungkin bagus, atau mungkin juga ada madu lain juga untuk itu bagus. Nah, yang saya baca madu lemon ini superior di sana gitu Bu. Iya. Ya, terima kasih dok. Ya, sami-sami. Teman-teman sudah jam 6 lewat, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang menginginkan nanti diskusi lebih jauh, maka silakan untuk gabung di grup. Bagi teman-teman yang membutuhkan nanti produk-produk, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.